Sebenarnya Wahabi itu apa, Ustaz? Mak, aku Wahabi. Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Wahabi. Namanya dulu Wahabi. Wahabi ini nama pendirinya, muassisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kakak beradik. Nama kakaknya namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang dia ni namanya Muhammad. Jadi Muhammad satu, Sulaiman satu. Ayahnya namanya Abdul Wahab. Ayahnya ulama sufi, kakaknya ulama sufi yang membolehkan zikir, yang membolehkan tawasul. Ayahnya dan saudaranya ni akan dibunuhnya karena berbeda pemahaman dengan dirinya. Dikejarnya, akan dibunuh. Sehingga kakaknya yang bernama Sulaiman ini berkesempatan mengarang kitab. Itulah kitab yang beliau karang. Beliau beri dengan nama Sawa'iqul Uluhiyah fi Raddadil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang, Sulaiman bin Abdul Wahab. Saya punya kitabnya. Kakaknya menceritakan betapa bahayanya pemahaman adiknya. Adiknya mengkafirkan orang yang tidak seide dengan dia. Adiknya berani membunuh orang yang tidak seide dengan dia, yang tidak sepemikiran dengan dia, karena sudah buruk dari masa ke masa, masa ke masa, masa ke masa. Cerita tentang Wahabi ini berdarah kasusnya dahulu kala, maka hari ini ditukarlah nama itu, dipoleslah dengan Salafi. Sebenarnya itu jualnya, seboleh dua boleh, tak jauh beda. Salafi diangkat pula lah seorang ulama jadi tokoh yang diagungkan di Salafi. Itulah beliau bernama Syekh Nasiruddin Albani. Oh, Salafi mengikut kepada salafun saleh. Orang-orang awam yang tak tahu, oh ni yang benar ni salafun saleh, padahal di dalamnya adalah aliran dan pemahaman Wahabi. Panjang cerita tentang Wahabi kau. Tak sudah-sudah kau sampai jam 1 tentang Wahabi kau juga. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, la nukaffiru ahadan, kita tidak mengafirkan seorang pun. Jangan baik-baik kaum muslimin, supaya besok nanti jangan katakan lagi sumber radikal itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ajarannya. La nukaffiru ahadan lam takum alaihi al-hujjah. Tidak kami kafirkan seorang pun yang belum sampai kepadanya hujjah. Bukan sampai saja, enggak. Sebab orang sampai nonton dia, tapi yang tengok yang buru-buru aja. Ya, saya lihat amati ada beberapa orang dengar misalnya ceramah kita, sebanyak itu yang kita sampaikan yang keluar yang buruk saja, yang tafsiran yang keliru dari perkataan. Itu kerjanya memang. Nah, orang sini sampai hujjah ke dia tuh. Hah? Sampai hujah. Kalau seandainya ada yang dengar ceramah sekarang cari kesalahan, pasti yang dicari ini tadi perkata Ibnu Khuzaimah, dipotong Ibnu Khuzaimahnya, timbal lagi dasman membaca seolah-olah perkataannya. Ada yang seperti itu kerjaannya? Ada? Ada apa enggak? Bukan di sini, di dunia ini. Ada enggak? Banyak sikit? Banyak sekali. Coba lihat, dasman takfiri. Lalu dinukil, Ibnu Khuzaimah dihilangkan, Al-Hakim dihilangkan, dan semuanya perkataan dasman. Jelas ya? Antum jangan potong dah. Kaum muslim. Dan di pihak kita pun ada juga seperti itu. Motong-motong ceramah ustaz lah lain. Makanya profesi ini dijauhi aja lah. Karena ini menimbulkan fitnah. Tidak usah. Walaupun antum dengan kebenaran. Jidal membela kebenaran pun dilarang oleh Nabi SAW. Debat yang tuh sekalipun kita posisi benar, tapi tujuannya adalah menimbulkan fitnah, dilarang dalam agama. Jelas? Maka syarlah. Kalau antum katakan, berkata Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Al-Quran bukan kalamullah, selesai. Ya sih? Maksudnya? Nah, dan itulah keyakinan kaum muslimin dan seterusnya. Kami tidak mengkafirkan seseorang yang belum berdiri hujjah kepadanya. Wa amma man lam takum alaihi hujjah fala nukaffiruhum. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun orang yang belum sampai hujjah kepadanya, kami tidak mengkafirkannya. Kemudian ada perkataan beliau, la nukaffiru illa man ajma al ulama ala takfirihi kasyahadatain.
kita tidak mengkafirkan orang kecuali yang ijma' ulama akan kekufurannya. Apa contohnya? Orang yang membatalkan kalimat syahadatain. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu dia membatalkan kalimat ini dengan berbuat syirik. Kata kita, maka orang ini kufur, atau dia menjadi mengumumkan murtad dari Islam, atau mengingkari Nabi alaihissalatu wassalam, dan seterusnya. Wa amma ma qila anni, adapun yang disebutkan tentangku, artinya isu, atau apa istilahnya malah ini bukan isu, apa namanya, yang banyak acara TV itu apa namanya, gosip. Gosip ya. Memang di Indonesia ini raja gosip memang. Acara yang paling tinggi ratingnya gosip. Iya dah. Majelis yang paling banyak ghibah memang. Allah musta'an. Sehingga ada yang anekdot teman kita dulu juga, orang Indonesia juga. Andainya ada perlombaan gosip, insya Allah orang Indonesia juara. Ya, juara 1 nam. La afwan, wa amma ma qila anni, kata Syekh Muhammad bin Wahab, adapun yang dikatakan tentangku, anni ukafirun muslimin, bahwa saya mengafirkan orang-orang Islam bil umum secara general, membabi buta, kan itu katanya, sembarangan. Wa ghairuhu adhaf, dan fitnah-fitnah lain lagi berlipat-lipat ganda banyaknya selain fitnah ini. Wa adhaf, berlipat lagi. Fahadza min kadzibil a'da, ini adalah kedustaan para orang musuh-musuh dakwah, dustanya para musuh-musuh dakwah. Wa buhtanihim, dan fitnah-fitnah mereka, alaina, terhadap kami, liyasrifun nas an dinillah, agar memalingkan masyarakat dari agama Allah yang sahih. Wa idza kuntu la ukaffiru man akafa ala as-sanami allazi ala qabri Abdul Qadir, apabila saya sendiri tidak mengafirkan orang yang berdiri menyembah patung yang dibuat di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menyembah dia di situ, kan ada yang sujud di situ, ada betul ya, orang sujud di kuburan Syekh Abdul Qadir, ada enggak? Ada. Nah, yang disembahnya kan patung itu, kuburan itu, sanam. Apabila saya itu saja tidak saya kafirkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa ala qabri Ahmad Al-Badawi, dan yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi di mana? Tidak tahu juga, di Mesir. Abdul Qadir di Syam, ini di Mesir. Nah, fa kaifa, ini saja tidak saya kafirkan sebelum sampai kepada mereka hujjah. Fa kaifa ukaffiru man yusyriku billah, man lam yusyrik billah. Bagaimana saya mengufurkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah? Kan fitnahnya bahwa syekh asal tak sepaham dengannya dikafirkan, bila tak sepaham dengannya diperangi, bila tak sepaham dengannya dihalalkan darahnya, bila tak sepaham dengannya dibunuh dan sebagainya. Kan itu, kan ada bukunya, sekte bermandi darah kan? Allah musta'an. Karena zombie tadi kan, kalau zombie apa carinya? Tidak tahu zombie. Tidak tahu, alhamdulillah. Elok lah tak tahu. Saya pun tidak tahu apa zombie itu. Tapi bahasanya haus darah katanya. Dia pengisap darah ya. Iya. Dracula itu apa? Hah? Saudara juga? Seperti apa? Nah, saya tidak pernah nengok, makanya aneh gitu. Dia bilang siapa yang belajar kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan seperti zombie. Saya tidak pernah pula ada orang Arab yang mengisap darah sana. Udah 15 tahun saya di sana tidak ada nengok-nengok orang yang mengisap darah di sana itu, makanya. Makanya ini fitnah apa bukan? Fitnah, dusta apa tidak? Ya dusta. Perlu bukti lagi dusta ini? Perlu dibuktikan lagi dusta bahwa ini dusta, perlu bukti lagi. Kalau perlu bukti lagi bersama dengan di siang ada matahari, apa dalilnya?
Tengok aja ke atas. Itulah dalilnya. Berapa? 27 juta ada faktanya nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faktanya kan begitu. Orang belajar kitab Syekh Shalih Fauzan akan melahirkan zombie. Ya. Ini fitnah dusta. Nah, perlu bukti lagi? Silakan datang aja ke Arab Saudi yang belajar kitab Syekh Shalih Fauzan. Banyak yang dihisap darah di sana. Yang umroh di sini, coba berapa orang yang sudah umroh? Antum sudah haji ya? Ini pergi haji katanya. Haji kolak-kolun. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslim. InsyaAllah mudah-mudahan segera ya Syekh. Nah, daftar aja. Ya daftar aja dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, kalau saya tidak kafirkan orang seperti itu, gimana saya ngafirkan orang yang tidak syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Dan bagaimana pula saya mengafirkan orang yang tidak hijrah ke saya? Makanya ini adalah fitnah luar biasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah, yang tujuan tidak lain untuk orang tidak mendengar Al-Quran dan Sunnah, tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Syekh. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jauhi kalimat-kalimat takfir seperti ini. Ya, kita bukan ahlinya. Ini masalah yang Nabi sangat ingatkan. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, maka kekufuran itu kembali pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, maka bersihkanlah lisan kita daripada kalimat-kalimat ini, baik mengatakan sendiri atau menuduh. Adapun ulama yang kita nukil, mereka memang ahlinya di zamannya. Dan saat itu sunnah itu jelas. Hari ini sunnah itu kabur masalahnya. Ya tak? Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Bahkan di kalangan sesama ahlus sunnah sendiri saling ya di antara sesama orang ngaji sendiri saling mengatakan antum sesat, sayang. Nah, ini seolah-olah sampai ditafsirkan orang nanti dia saja yang punya surga katanya. Salah kita sendiri. Kenapa mengatakan orang masuk neraka? Tambah lagi dengan salam tak dijawab. Ya, kalau lihat tak ke masjid, datang tak mengucapkan salam. Kemudian pas belanja ditengoknya, oh ini tak sama ngaji masjidnya. Satu masjid Ubay, satu masjid Mu'az misalnya kan. Nah, kaji sama kitab tauhid juga kan. Anda siapa? Dah masuk kedainya nak beli air kelapa tak jadi beli. Apa pasal? Tak semazhab. Hanya beli sama orang Cina. Ini masalah besar kita, betul ini. Karena kita sudah mengatakan asal sudah manhaj sahih tak boleh salah sama sekali. Kan begitu ya? Tak boleh duduk sama sekali kecuali dengan dia terus. Lebih cemburu daripada istri ke istri kedua. Ya. Allah musta'an. Ini kekeliruan yang na'udzubillah. Duduk itu tidak sama. Ada duduk untuk dakwah, ada duduk untuk belajar, ada duduk untuk berdagang dan sebagainya. Jadi asal duduk tidak boleh. Harus keluar dari. Antum duduk dengan dia keluar dari manhaj. Ini kan kekeliruan yang, tapi begitulah proses memang proses. Ya Ustaz ya. Karena saking khawatirnya tersesat jalan. Saking ketakutan berlebihan tidak boleh dong. Tapi lengah juga tidak boleh. Tapi santai saja. Hati-hati. Hati-hati perlu, tapi jangan sampai jatuh gara-gara. Sampai gemetar pula jatuh kita jadinya. Ya sih, sama dengan orang bawa mobil kalau ketakutan bisa dia apa? Bisa dia apa? Pasti dia gugup. Oleh sebab itu jangan berhati-hati membuat kita berlebihan. Allah musta'an.